Tips terpenting nomor 1 sebelum membeli kripto. Tonton video ini. Halo semua, hari ini saya akan membahas satu hal yang sangat penting sekali untuk diketahui dan juga dicek sebelum kalian membeli kripto. Agar nantinya harga kripto yang kalian beli tidak tiba-tiba turun dalam ataupun tiba-tiba down ya kawan-kawan. Tips ini sangat penting sekali dan berkaitan erat dengan fundamental. Jadi bukan terkait dengan teknikal ataupun chart harga kawan-kawan, tetapi sangat penting sekali untuk kalian perhatikan ya. Langsung kita akan mulai bahas tentang yang namanya token unlock ataupun token vesting. Ketika kalian membuka CoinMarketCap ataupun website untuk melihat daftar kripto di seluruh dunia, kalian akan melihat yang namanya ini kawan-kawan. Perhatikan yang saya tandai berwarna merah, ada yang namanya supply beredar dan juga supply total. Dan biasanya kawan-kawan untuk token baru ataupun token yang masih muda, supply beredarnya ini masih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan supply total. Apa artinya supply beredar dan supply total? Kita akan membahasnya. Ya, ini merupakan ilustrasinya kawan-kawan. Misalnya ada sebuah project baru, dia memiliki 8 buah koin ya. Perhatikan ada 8 buah koin. Sebagai developer ataupun sebagai pemilik koin, saya tidak akan meluncurkan 8 koinnya ke dalam pasar sekaligus. Mengapa? Karena kalau nggak laku, harganya akan turun sangat parah sekali. Jadi strategi saya akan mulai mengeluarkan tokennya satu persatu ya. Jadi tahun pertama, saya akan meluncurkan 1, sehingga supply beredar pada tahun pertama hanya 1. Berikutnya pada tahun kedua, saya akan meluncurkan ataupun melepas 3 token lagi. Sehingga pada tahun kedua, supply beredarnya menjadi 1 ditambah 3, yaitu adalah 4 kawan-kawan. Baru pada tahun ketiga, saya melepas lagi 4 token, sehingga supply beredarnya ada sekitar 8 kawan-kawan, ataupun semuanya sudah beredar ya di pasar. Oh ya, untuk disclaimer, konsep ini hanya berlaku untuk token-token POS kawan-kawan, ataupun Proof of Stake. Karena jika lo Proof of Work, tetapi sudah sedikit sekali token yang menganut Proof of Work sekarang, itu menggunakan sistem token unlock yang berbeda ya. Tetapi jangan khawatir karena sebagian besar token sekarang ini Proof of Stake kawan-kawan, sehingga prinsip ini sangat bekerja dengan baik sekali. Nah, jadi token unlock ataupun token vesting adalah pelepasan koin menjadi supply yang beredar kawan-kawan. Ingat kata-kata ini, menjadi supply yang beredar ya. Jadi supply yang beredar akan meningkat jikalau token unlock ataupun vesting ini terjadi. Seperti apa lebih tepatnya token unlock ataupun vesting ini dan mengapa sangat berpengaruh sekali terhadap harga dari koin tersebut ya. Jadi misalnya pemilik koin ini akan melepas koinnya kepada investor awal kawan-kawan. Investor awal ini dapat berupa VC ataupun bander ataupun venture capital ataupun suatu orang terkenal yang memang sudah berteman dekat kawan-kawan. Intinya investor awal yang mengetahui project ini. Berikutnya, investor awal tentunya akan taking profit ataupun akan menjual token yang dia miliki ke pasar kawan-kawan seperti Binance, berikutnya Indodax, dan juga toko kripto. Baru akhirnya token-token tersebut tersebar ke retail kawan-kawan ataupun tersebar secara umum ke seluruh masyarakat. Nah, jika kita perhatikan kawan-kawan, siklus ini merupakan siklus take profit ataupun penjualan ya. Jadi, investor awal yang sudah sejak awal berinvestasi di project ini sudah menahan lama, akhirnya mereka akan melakukan penjualan kawan-kawan. Nah, sesuai dengan teori supply dan demand ataupun supply dan permintaan, jikalau supply semakin tinggi tetapi permintaan turun, yang terjadi adalah harganya akan turun dalam kawan-kawan. Sehingga jikalau supply yang beredar ini semakin besar, dengan adanya event token unlock ataupun vesting, dibarengi dengan permintaan pasar yang loyo ataupun tidak ada gairahnya, tidak ada keinginan untuk membeli token tersebut, yang terjadi adalah harganya akan cenderung down ya. Jadi intinya kawan-kawan, jikalau ada event token unlock pada suatu koin, menurut saya hindari terlebih dahulu karena ada kemungkinan untuk tekanan jual yang besar dari koin tersebut ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari mana kalian mendapatkan data token unlock ataupun token vesting ini. Ada yang namanya kalender kawan-kawan. Kalender di mana kapan suatu koin melakukan token unlock ataupun vesting. Yang pertama di sini ada website yang bernama token.unlocks.app kawan-kawan. Ini sangat lengkap sekali, kalian dapat melihat token apa saja yang akan melakukan token unlock dalam jangka waktu terdekat. Bahkan kita dapat melihat seberapa besar unlock ini akan terjadi kawan-kawan. Misalnya ya, kita lihat di sini AP kawan-kawan, market cap-nya 400 juta, yang kita perhatikan adalah yang ini kawan-kawan. Ini merupakan seberapa banyak token yang akan dilepas ya, dan bahkan ada daftar pihak yang dilepas kawan-kawan. Jadi ada di sini seperti yang tadi kita bahas, ada bandar, ada investor awal dan sebagainya. Yang penting adalah ini kawan-kawan, 11,02%. Artinya semakin besar persenannya semakin berbahaya untuk harganya kawan-kawan. Kemungkinan besar untuk turun semakin besar ya. Jadi artinya semakin besar token yang di-unlock, artinya semakin besar supply beredar yang masuk, artinya ada kemungkinan tekanan jual yang tinggi kawan-kawan. Dan berikutnya di sini kita lihat berapa hari lagi ataupun berapa jam lagi token tersebut akan di-unlock. Berikutnya ada juga di sini website yang bernama cryptorank.io. Sama seperti tadi kawan-kawan, kita lihat di sini
Bahkan ada yang namanya unlock dan juga lock ya kawan-kawan. Ini untuk kita melihat kira-kira tekanan jualnya apakah akan besar ataupun tidak ya. Semakin banyak token yang di lock, artinya tekanan jualnya akan cenderung lebih kecil ya. Berikutnya, sama seperti tadi kawan-kawan, ada di sini next unlock ataupun kapan token tersebut akan melakukan unlock dan juga berapa persen ya. Semakin besar persenannya semakin berbahaya. Ataupun kalian juga dapat melihatnya di media kripto kawan-kawan, karena biasanya jika ada suatu unlock token yang besar akan diberitakan secara terang-terangan di media kripto seperti CoinDesk, Cointelegraph, dan sebagainya. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.